Shalom semuanya, apa kabar pada saat pagi hari ini? Saya yakin pasti kabarnya luar biasa. Kan hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana kita datang menyenangkan hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita biar hanya fokus kepada Tuhan, kita yang akan kita sembah pada saat pagi hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan kita, mari naikkan doa ucapan syukur saudara kepada Tuhan agar Dia bisa menolong kita. Roh Kudus bekerja untuk menjamah dan memulihkan kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita itu naikkan pujian penyembahan kita, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat satu pujian, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Hanya kami bisa dekat dengan Engkau Tuhan, kami akan merasakan hati yang tenang, pikiran kami yang tenang, untuk kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Allahku, tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Seundang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Semuanya katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Glory, haleluya. Yesus yang kami sembah, Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, glory. Terima kasih Bapa, indahnya karya-Mu Bapa, indahnya kasih-Mu Tuhan, indahnya anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan, Engkaulah yang beserta kami Bapa. Glory, haleluya. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber segalanya bagi kami Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Berkat-Mu begitu besar buat kami, anugerah-Mu melimpah buat setiap kehidupan kami. Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Biarkan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, biarkan anugerah-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sungguh indah kami bersama-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami menghampiri takhta kasih-Mu, kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kuasa-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Sungguh indahnya dalam hadirat-Mu Bapa. Berikan kami hati yang siap, peka menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Glory, haleluya. Ini kehidupan kami Tuhan, hati kami mau tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ketika kami memkarai persoalan kehidupan kami, hanya dekat kepadamu Tuhan, kami boleh mendapatkan jalan keluar. Sebab Engkau Allah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Sudah jemaat Tuhan dimanapun kita berada, milikilah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Maka saudara akan mengalami hadirat Tuhan, saudara akan mengalami kuasa Tuhan, saudara akan mengalami terobosan iman dalam hidup saudara. Milikilah waktu khusus untuk bangun mesbah rohanimu dengan Tuhan.
Undang Roh Kudus penuhi hidupan saudara. Biarlah pada pagi hari ini ada kebebasan, ada kepulihan terjadi. Yang datang dengan sakit penyakit akan dijamah dan disembuhkan pada saat hari ini. Dengan berbagai macam persoalan, percayalah engkau punya Allah yang sumber segala-galanya dalam hidup saudara. Asal saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Hanya engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang telah memelihara hidupan kami. Haleluya Bapa, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih. Tuhan yang setia, benar Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, benar Tuhan. Dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang kau andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang mampu memulihkan kehidupan kami Bapa. Baik, puji nama Tuhan. Saya minta Bapak Gembala akan membuka kita pada ibadah online pada saat hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Ini kami di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan satu rasa lapar dan haus, rasa rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, walaupun secara online Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu akan menjamah kami pribadi lepas pribadi di tempat tinggal kami masing-masing, ataupun secara berkelompok. Biar Tuhan hadir dan memberkati kami, sehingga setelah ibadah kami selesai, kami akan kembali, kami akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan yang pimpin, Roh Kudus berkarya, dan biar kami semua akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati, sehingga kami juga akan merasakan hadirat-Mu dan jemaat-Mu
akan merasakan hadirat-Mu pula Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan demikian kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, siap bersukacita. Saya yakin kita siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sukacita itu harus sesuai dengan ekspresi kita pada saat pagi hari ini. Mari kita kasih satu pujian sukacita kita, Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Katakan Allah sumber kuatku dalam hidup saya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semuanya katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Allah kita adalah sumber kekuatan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kami pada saat pagi hari ini ada waktu untuk datang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang membawa sukacita yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus tanamkan itu semua dalam hati kami Bapa, biarlah kami tetap bersukacita dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengar setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan ada kata-kata khusus dari kuasa-Mu menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kami sidang jemaat yang mendengar boleh diberkati pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, cara iblis yang tidak senang hendak mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami sepakat kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hancurkan semuanya Bapa, biarlah fokus kami hanya tertuju kepada nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi di dalam khotbah online. Saya percaya Tuhan selalu menjaga dan memberkati kehidupan kita. Sepanjang 1 minggu ini pemeliharaan Tuhan nyata. Sehingga pagi ini saya berharap kita kembali berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya akan berikan atau mengambil bacaan pagi ini untuk kita yang kita sama-sama belajar di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 saja. Dan saya percaya ayat ini ayat-ayat favorit yang memang sudah dihafalkan. Tetapi perlu kita tahu apa arti sesungguhnya dari ayat-ayat favorit kita tentunya. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa kalau kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan. Dan bacaan hari ini saya akan memberikan tema adalah Allah sumber segalanya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7, ini adalah ajaran yang langsung Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengikut Dia bersama dengan murid-muridnya. Menyampaikan hal-hal yang mendasar menjadi rangkuman pelayanan Yesus selama di bumi ini. Bagaimana menjalankan kehidupan ini saat-saat yang tidak menentu. Saat-saat persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga dalam pasal 5, 6, ayat 7 itu dia jelaskan bagaimana melakukan doa, bagaimana ada ucapan bahagia, dan terakhirnya bagaimana melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, kita kembali kepada bacaan ini berbicara tentang cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah itu sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, tetapi sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam wilayah-wilayah tertentu. Ada kerajaan-kerajaan yang sering kita dengar bagaimana proses-proses itu berlanjut. Kalau ada kerajaan, ada Perdana Menteri dan seterusnya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kebaikan-kebaikan Allah yang terangkum di dalam ayat ini, yang dinyatakan hal pertama dari bagian kita ini. Saya memberikan satu bagian, yaitu dikatakan sumber sukacita. Jadi Allah segala sumber, atau Allah segalanya, atau Allah menjadi sumber dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah.
Jadi hal yang pertama adalah sumber sukacita. Berbicara tentang kerajaan Allah adalah berbicara tentang sukacita. Berbicara tentang damai sejahtera. Berbicara tentang segala sesuatu yang berkenan. Jadi berbicara tentang latar belakang daripada kerajaan Allah, pada waktu itu bangsa Yahudi tidak bisa menyebut Allah dengan biasanya, karena ada ketakutan sehingga mereka mengumpamakan bagian dari kerajaan, sehingga dikatakan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan banyak hal yang ada di dalam sana. Jadi berbicara tentang kerajaan Allah, orang mau merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan yang ada dalam kerajaan itu, kerajaan Allah tentunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, jadi sumber sukacita itu ditanamkan dalam kehidupan menjadi satu kekuatan yang diharapkan itu menjadi sukacita yang melimpah, yang juga menjadi bagian yang boleh dirasakan oleh orang lain. Jadi berbicara tentang kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah, carilah sukacita, carilah damai sejahtera, carilah hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan, carilah hal-hal yang berkenaan dengan menyenangkan. Dalam kehidupan kesaksian berkata-kata apa saja yang kita miliki adalah bagian daripada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah juga berbicara tentang kehidupan beribadah. Kerajaan Allah juga berbicara tentang persekutuan dengan Allah. Tetapi kerajaan Allah sesungguhnya itu ada di dalam hati kita, bagaimana kita wujudkan sebagai orang percaya. Itu keluar menjadi sukacita itu. Jadi hal yang pertama adalah sumber sukacita tentunya dari bagian yang kita pelajari hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, seseorang tidak mengalami lagi sukacita, seseorang tidak mengalami lagi damai sejahtera, berarti kerajaan Allah itu tidak bertempat dalam kehidupannya. Jadi berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara juga tentang bagaimana sukacita. Allah hadir di tengah kita, Allah bersama-sama dengan kita. Nah setelah Allah bersama-sama dengan kita, apa yang kita lakukan juga untuk Allah dan untuk sesama. Jadi ada sukacita yang kita miliki, perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Karena bagian firman lain Tuhan sudah berbicara atau lewat Rasul-Rasul Tuhan berkata bahwa dalam keadaan apapun sukacita itu terus ada dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mengenal, orang yang mengetahui tentang kerajaan Allah itu bagian dari sukacita Allah yang Allah mau berikan dalam kehidupan kita. Sehingga perlu kita perhatikan dan kita jalankan itu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hal yang pertama adalah sumber sukacita. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, maka kita mendapatkan sukacita. Tak kala kita mencari kerajaan Allah yang sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh damai sejahtera dari Allah itu sendiri. Jadi bagian pertama itu berbicara tentang sumber sukacita. Jadi Allah segala sumber. Allah adalah pohon sumber segalanya. Di semuanya bersumber dari Dia, termasuk sukacita itu di dalam kerajaan Allah. Jadi siapapun, bagaimanapun kita, saat kita menerima sukacita dari Allah, bagian dari kehidupan Allah dalam kehidupan kita, maka dengan secara sadar atau dengan sendirinya kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Sukacita Allah Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua setelah sumber sukacita, yang kedua adalah sumber kebenaran. Dikatakan bagian bacaan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, sudah kita sukacita, kita mulai berhadapan dengan Tuhan, kita mulai mencari sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mulai nyatakan kehidupan kita kepadanya, kita bersama-sama dengan Dia. Dan yang kedua, wujud nyatakan itu bersumber dari kebenaran. Jadi Allah itu sumber kebenaran, Allah itu sumber sukacita, Allah itu sumber kebaikan berdasarkan kerajaan Allah. Tetapi di sisi lain kita cari itu di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu tidak sama dengan kebaikan, tapi kebenaran adalah mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi tak kala kita sudah mendapatkan, menemukan kebaikan Allah dengan sungguh-sungguh memahaminya, maka di situ akan kita rasakan kebaikan dan kebenaran Allah terjadi dalam kehidupan kita.
Maka Allah sumber kebenaran itu akan menunjukkan, akan membedakan, akan memberikan pedoman kebaikan dalam kehidupan kita, mana yang kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Jadi dari situ kita mulai ada batasan, dari situ kita mulai melihat bagaimana cara Allah bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan, hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga dalam kehidupan kita betul-betul kita wujudkan kebenaran, kebaikan Allah yang kita sampaikan. Kalau kita sudah mendapatkan sukacita dari kerajaan, kebaikan yang kita miliki, kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu juga kita saksikan kepada orang lain. Itu juga kita nyatakan kepada orang lain. Karena kebenaran Allah itu adalah ya dan amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa pergi kepada Bapa harus melalui aku. Itu artinya Yesus adalah sumber kebenaran. Kebenaran yang kita miliki dari kerajaan Allah bersumber dari Allah. Dan kebenaran itu kita wujudkan di dalam kehidupan juga untuk menjadi bagian dalam kehidupan ini untuk memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, sumber sukacita di dalam kerajaan Allah juga menjadi sumber kebenaran yang kita wujudkan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam kehidupan kita, kita sudah menerima sukacita dari Allah, kita juga harus bersaksi kepada orang lain bagaimana mereka juga mendapat kebenaran, kebaikan dalam kerajaan Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita merasa kita sudah didamaikan dengan Kristus, kita merasakan sukacita dengan Allah, maka kebaikan, kebenaran Allah yang ada pada kehidupan kita, kita tunjukkan kepada sesama kita bahwa kita juga adalah bagian anak-anak Allah. Jadi apa yang kita terima dari Allah, kebaikan itu kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Kebaikan yang kita dapatkan atau kebenaran yang kita dapatkan, kita juga nyatakan kepada orang lain. Supaya di dalamnya nama Tuhan saja dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, kalau kita sudah mendapat sukacita, berarti kebenaran yang kita miliki dari Kristus itu kita juga sebarkan kepada orang lain. Kita juga bersaksi kepada orang lain dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, panggilan kita di mana Tuhan tempatkan. Kita terus nyatakan kebenaran ini. Karena kebenaran kita miliki ini berbeda dengan kebenaran dimiliki oleh orang lain. Kebenaran kita betul-betul bersumber daripada Allah. Kebenaran yang kita miliki bersumber daripada Kristus. Sehingga itu tetap di dalam hati kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Kita harus tinggal di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, kita dikatakan kita sudah anak Allah. Kita sudah diselamatkan dengan kebenaran ilahi, kebenaran Allah itu. Maka kebenaran yang kita pegang kita tunjukkan kepada orang lain. Bahwa betul kebenaran itu Allah tidak pernah sirna dalam kehidupan. Itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita sudah tinggal di dalam itu sehingga kebenaran yang kita miliki dari Tuhan itu terpancar kebaikan untuk memberkati juga orang lain. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hal yang ketiga adalah Allah sumber segalanya. Atau yang terakhir yang ketiga adalah sumber segala sumber. Allah segala sumber. Allah di atas segala sumber. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, bahkan lebih daripada itu yang kita dapatkan. Setelah Yesus mati, menebus dosa kita, dia bangkit, dia naik ke surga, menyiapkan tempat datang untuk membawa kita di mana dia ada, kita pun ada di sana. Sehingga kalau ayat ini kita baca lebih komplit, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa saja dia ada segala sumber. Apa pekerjaan, apa yang kita doakan, apa kegiatan yang kita lakukan. Ada hal-hal baru yang kita dapatkan yang tidak pernah kita tahu. Kita tidak pernah pikirkan. Kita tidak pernah bayangkan. Itu selalu Tuhan siapkan dalam kehidupan. Karena apa? Dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia adalah sumber segala sumber. Sumber di atas segala sumber. Semuanya itu bersumber daripada Allah. Sehingga dalam kegiatan, dalam pekerjaan kita apa saja kita lakukan. Orang katakan selalu ada tips, ada bonus dan sebagainya. Dia memang segala sumber. Karena kita lakukan, kita di dalam mencari kerajaan Allah secara baik dan benar. Maka di dalamnya itu kita mendapat apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita.
baik secara langsung ataupun tidak langsung yang kita alami dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, 3 hal ini mari kita pikirkan. Yang pertama, sumber sukacita itu adalah dari Tuhan. Yang kedua, sumber kebenaran itu datang dari Allah, dari Tuhan. Yang ketiga, sumber segala sumber adalah Allah di atas segalanya yang melakukan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, untuk mencapai ketiga hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Apa yang saya katakan tadi bahwa di dalam pasal 5, 6, dan 7 itu Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan langsung kepada murid-muridnya, kepada orang-orang pada saat itu, bahwa mereka senantiasa melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Terkhusus dia pasal yang ke-7 berbicara tentang bagaimana sumber-sumber itu diperoleh. Yang pertama adalah kita minta di dalam doa. Walaupun sudah dijelaskan kalau doa itu sebenarnya ada beberapa tingkatan. Ada yang cepat, ada yang menanti, ada yang tertunda. Tetapi kita harus minta. Dia dalam segala sumber kita harus minta supaya kita memperolehnya dan kita dapat merasakan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita cari, kita usaha. Ya, kita ada survei, ada penelitian bagaimana supaya sumber-sumber itu bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga juga adalah kita harus mengetuk. Mengetuk artinya tindakan. Setelah kita berdoa, kita sudah berusaha, maka kita sudah survei, kita sudah adakan pemetaan, maka yang ketiga kita harus melakukan tindakan itu. Sehingga sumber-sumber sukacita, kebenaran, kebaikan di atas segalanya adalah Allah, boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita berharap dan bergantung kepada Dia. Dalam situasi kondisi apapun, banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita tetap di dalam Dia, karena Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan ini. Tanpa Dia, manusia tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi karena Dia, oleh Dia, untuk kita boleh diselamatkan, diberkati, dilimpahkan sukacita dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kita juga harus menyatakan ini kepada orang lain atas sumber-sumber yang kita miliki dari Tuhan. Sumber sukacita, tidak ada sukacita yang kita dapat miliki di luar Tuhan. Sumber kebenaran, tidak ada sumber kebenaran, tidak ada kebenaran yang kita dapat di luar Yesus kecuali dari Tuhan Yesus sendiri. Kemudian sumber-sumber lain yang kita akan wujudkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas apapun selalu dipercayakan kita berhasil karena kita punya sumber itu dari Tuhan dengan melakukan 3 hal tadi: minta, cari, dan mengetuk. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, tak henti-hentinya saya menyampaikan kepada kita bahwa kita mulai pikirkan hari ini, apapun kondisi keadaan kehidupan kita, kita hanya bisa bergantung karena semua keadaan itu semua bersumber dari Allah. Allah sumber segalanya dalam kehidupan ini. Dalam situasi kondisi yang mengerikan, menakutkan, kita tidak boleh khawatir dan bimbang, tetapi kita terus berharap kepada Allah yang sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini. Sumber kehidupan, sumber pekerjaan, sumber apapun, Tuhan akan menunjukkan, akan bukakan kepada kita. Yang penting kita minta, kita cari, kita mengetuk, maka semua Allah akan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kalau untuk menggapai atau untuk mendapatkan hal-hal yang tadi saya sampaikan segala sumber, maka kita harus belajar mengenai filosofi air, yaitu mengalir selalu ke tempat yang rendah, mengalir cari tempat yang sangat rendah, dan dia mengalir terus sampai ke laut. Jadi berbicara tentang rendah adalah kerendahan hati. Apabila segala sumber ini dibukakan Tuhan kepada kita, maka kita harus sama seperti air, harus merendah, harus belajar merendah, harus belajar di bawah, harus mengalir. Biarlah semua mengalir sampai ke laut. Biarlah kebenaran terus nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah semua mengalir, karena Allah segala sumber. Tetapi tak kalah ada kesombongan, ada keangkuhan, ada merasa diri menganggap saya bisa, saya hebat, maka air itu akan putus mengalir, ataupun akan tersendat, ataupun ada kotoran, ada runtuhan apa yang menghambat sehingga akan kurang mengalir, tertampung dan sebagainya.
dan akan merugikan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar merendah. Apapun yang Tuhan sudah bukakan, apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan ini, karena kita sudah melakukan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan kewenangan, sudah diberikan segala yang kita perlukan, maka kita harus belajar filosofi air, kita harus merendah. Kita memuliakan Dia yang segala sumber itu, yang membawa sukacita dan sejahtera dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar ketiga hal ini. Allah sumber segalanya. Yang pertama, Dia adalah sumber sukacita, bagian wujud daripada kerajaan Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, Dia adalah sumber kebenaran. Dan yang ketiga, Dia adalah sumber segala sumber dalam kehidupan ini. Mari arahkan hati pikiran kita. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun kebutuhan, apapun yang kita alami, Tuhan tahu segalanya. Karena apa? Dia adalah sumber dalam kehidupan ini. Satu hal Dia minta, yang saya katakan tadi, kita merendah dan kita yakinkan, percayakan, apa yang saya alami sekarang ini, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan ini, itu semua karena Tuhan. Itu karena anugerahnya. Itu hanya kepercayaan yang diberikan. Tidak semua orang mendapat itu. Maka saya harus memelihara dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, tidak ada kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Tetapi dengan sukacita bersyukur apa yang Tuhan sudah percayakan. Maka sumber-sumber Allah terus mengalir dan mengalir, terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita, supaya kita terus mencari dengan sungguh-sungguh. Karena dengan sungguh-sungguh maka kebenaran itu nyata, maka semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan, yang boleh membukakan kepada kami Engkau adalah Allah segala sumber dalam kehidupan ini. Sumber sukacita, sumber kebenaran, sumber di atas segala sumber segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang Kau minta adalah kami merendah saat Engkau mengalirkan, membuka segala kebenaran, tabir kebenaran itu. Ajar kami supaya senantiasa kami memiliki semua itu, kami tidak sombong, kami tidak angkuh, tapi kami boleh bersaksi bahwa ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah firman itu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk selalu kami mempraktekkan ini dalam kehidupan kami. Bahwa siapakah kami ini selain Tuhan yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang di rumah, berkati kami semua. Kiranya Engkau tolong supaya kami hidup berdasarkan kebenaran. Karena kami tahu kebenaran-Mu membuat sukacita, kebenaran-Mu membuat kebenaran. Kebenaran-Mu membuat kami menjadi orang yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini, menjadi kekuatan, pengharapan baru dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan agar firman ini bisa berbuah dalam kehidupan kita. Baik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Ajarkan kami, mampukan kami agar kami mampu mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena melakukan firman-Mu Tuhan. Nah, saat ini Tuhan, kami akan memberikan setiap rupiah kami untuk dipakai untuk lebaran pekerjaan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, belum sempat memberi juga Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian begitu berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita,
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, saya kita bangkit berdiri. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan kita. Percayalah, maka anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Kita mengakhiri pada online kita. Kaulah segalanya. Biarlah Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Gembala akan menutup ibadah online kita. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau sajalah yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kini akan berakhir. Namun sebelum kami mengakhirinya Bapa, hamba berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu
apa yang menjadi permasalahan mereka pada hari ini Tuhan. Yang sementara mengalami kelemahan tubuh, sakit, demam, batuk, pilek yang sementara mewabah. Hamba berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sementara mengalaminya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur-Mu, jamah dan sembuhkan mereka. Berikan kekuatan baru kepada mereka, sehingga mereka akan kembali mendapatkan kekuatan yang dari Engkau dan bisa menjalani segala aktivitas mereka dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini sementara bergumul buat tentang kehidupan sehari-hari, tentang kebutuhan mereka akan makan minum, Tuhan cukupkan Bapa. Akan keuangan mungkin uang sekolah, uang kos, ataupun pembiayaan yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, membukakan jalan kepada mereka, sehingga mereka akan mendapatkan semuanya dan nama Tuhan akan dimuliakan Bapa. Yang sementara bergumul tentang pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka juga. Mungkin mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau sementara permasalahan dengan majikan mereka. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, mereka bisa dapat menyelesaikan dan ada peningkatan penghasilan di tempat mereka bekerja, atau mereka mendapatkan pekerjaan baru sesuai dengan skill yang mereka miliki Bapa. Anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, mulai dari tingkat yang terendah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan tolong mereka yang saat ini sementara mengikuti pendidikan secara daring, online. Kiranya Tuhan menolong mereka yang kesulitan paket data internet. Tuhan Engkau juga akan membukakan jalan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkannya dan bisa mengikuti pendidikan secara online Bapa. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan pemerintahan kami saat ini yang sementara berusaha untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Indonesia ini. Engkau tolong berikan hikmat kebijakan kearifan kepada mereka di dalam mereka memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat, sehingga kembali Tuhan perputaran ekonomi, kegiatan pendidikan, pariwisata dan di segala bidang akan kembali normal. Karena setelah mendapatkan vaksin, tingkat penyebaran corona kami yakin akan berkurang, akan makin ditekan. Dan kesadaran masyarakat juga Tuhan Engkau tolong sehingga semuanya bisa mendukung program dari pemerintah yang ada mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami yang di Nusa Tenggara Barat ini juga Bapak. Kami melihat bahwa NTB umumnya masih zona merah Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga bisa dapat ditekan tingkat penyebaran dan akan menuju ke zona oranye, kuning dan bahkan hijau. Sehingga semua kegiatan-kegiatan akan berjalan kembali dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan kegiatan kami sepekan ini Bapak. Mungkin kembali dari tempat selesai dari acara ibadah ini, ada yang melanjutkan kegiatan rutinitas mereka, sertai dan memberkati mereka, ataupun pada besok pagi mereka melakukannya. Tuhan akan menyertai dan memberkati. Ajarkan kepada anak-anak-Mu untuk mereka mengerjakan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dengan demikian takut akan Tuhan selalu menyertai anak-anak-Mu dan berkat Tuhan pun pasti mengalir mengikuti mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kegiatan kerohanian kami, baik doa hari Selasa, komsel hari Kamis, orang dewasa dan pemuda pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan akan tolong berikan semangat kepada setiap umat-Mu sehingga semua bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian yang ada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama, kami informasikan bahwa kegiatan kita, kegiatan kerohanian kita tetap berjalan seperti biasa. Hari Selasa kita luangkan waktu kita 1 jam saja untuk berdoa. Buat pergumulan kita masing-masing, buat gereja kita, buat bangsa dan negara kita, juga buat kota kita terutama yang kita tempati atau kita berada saat ini. Hari Kamis, Komsel Dewasa akan berada di keluarga Bapak Anus Manimalai yang berada di Rumah Susun. Dan untuk gerung jadwal mungkin akan diinformasikan lewat WA, dan untuk pemuda juga akan informasikan lewat WA karena masih akan menghubungi teman-teman yang bersedia tempatnya dipakai. Dan kembali Minggu kita akan ibadah masih secara online sambil kita berdoa supaya proses vaksinasi akan cepat berlangsung sehingga target pemerintah untuk 181 juta orang divaksin bisa terlaksana dengan baik dan semua kegiatan-kegiatan bisa berlangsung dengan seperti semula lagi, dan terutama ibadah kita secara berjemaat berkumpul bersama-sama akan kembali berlangsung. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.